Halo, perkenalkan nama saya Nisa Teresia Situmeang dengan NIM 12033111068 kelas I PGSD 2020 dari Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas mengenai teks laporan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Oke, teks laporan adalah teks yang berisi hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Oleh karena itu, teks ini dibuat berdasarkan data-data yang valid yang telah lama dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi maupun ilusi. Teks laporan bisa berbentuk banyak hal, bisa berupa teks laporan perjalanan maupun teks laporan penelitian. Sebelumnya, banyak orang yang mengira teks laporan itu sama dengan teks deskripsi, padahal sebenarnya tidak. Teks deskripsi berisikan penjelasan mengenai sesuatu yang individu, sedangkan teks laporan berisi tentang sesuatu yang umum. Teks laporan juga memiliki struktur. Struktur teks laporan diantaranya yang pertama adalah judul, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan dan alat, yang keempat langkah-langkah kegiatan, yang kelima hasil percobaan, dan yang terakhir kesimpulan dari percobaan. Ciri-ciri teks laporan yaitu teks laporan tentu harus berisikan fakta-fakta. Yang kedua, berisi hasil penelitian yang lengkap dan teruji. Yang ketiga, bersifat objektif dan tidak berisikan pendapat pribadi ataupun opini. Selanjutnya, bersifat informatif dan komunikatif. Yang selanjutnya, tidak menyimpang, menarik, dan berisikan data-data yang jelas. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa ilmiah maupun bahasa baku. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua jenis teks laporan, yaitu teks laporan penelitian dan teks laporan kegiatan. Model penulisan teks laporan penelitian itu berbeda dengan model penulisan teks laporan kegiatan. Ini berarti bahwa teks laporan penelitian tidak hanya berisi uraian kegiatan langkah-langkah telah dilalui oleh peneliti, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka berpikir, dukungan teori, dan sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Secara garis besar, tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi 3 menurut pihak yang dapat memanfaatkan hasilnya. Ketiga pihak yang dimaksud yaitu A. Para ilmuwan. Karena dengan penemuan melalui penelitian, maka ilmu pengetahuan akan bertambah luas. Penambahan ilmu berarti bertambah pula tempo berpijak bagi mereka yang akan mengembangkan pengetahuan lanjut. B. Pemerintah, birokrat, atau pengambil kebijaksanaan yang lain. Informasi yang diperoleh dari penelitian akan bermanfaat bagi penentuan kebijaksanaan, sehingga daya dukung kebijaksanaan tersebut cukup karena berupa data faktual. C. Masyarakat luas, baik secara perseorangan maupun per kelompok. Adanya informasi dari penelitian inilah, maka kehidupan manusia lebih dipermudah. Ingat penemuan listrik, telepon, plastik, dan sebagainya. Penemuan itu membuat semua kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Model penulisan teks laporan penelitian dapat berupa bab 1 yang merupakan pendahuluan, bab 2 penyusunan kerangka teori, bab 3 mengenai metodologi penelitian, bab keempat laporan penelitian, dan bab terakhir yaitu simpulan dan saran. Model teks laporan kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah teks yang disusun setelah kegiatan selesai dilakukan. Teks laporan ini dibuat oleh sekelompok atau perorangan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Teks laporan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat, atasan, ataupun sponsor kegiatan tersebut. Selain itu, teks laporan ini juga sebagai alat bukti bahwa kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan baik.
Teks laporan kegiatan harus ditulis dengan sistematis, dengan jelas sehingga bisa mudah dipahami oleh pembacanya. Laporan kegiatan tidak disusun berdasarkan penelitian, tetapi berdasarkan kegiatan yang terjadi. Misalnya latihan kerja, seminar, lokakarya, pentas seni, kegiatan kemahasiswaan, dan yang lain. Mahasiswa yang terlibat dalam kepanitiaan dituntut untuk menulis laporan setelah mereka menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut. Kerangka laporan kegiatan dapat berupa judul, ringkasan, bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang kegiatan, objek kegiatan, tujuan kegiatan. Bab 2 berisi deskripsi kegiatan yaitu nama kegiatan, lokasi, waktu, dan pelaksana. Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir bab keempat berisi tentang penutup, yaitu di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Langkah-langkah penulisan teks laporan ada beberapa tahap. Yang pertama, penulisan pendahuluan. Penulisan pendahuluan meliputi penulisan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang ditulis pada bagian latar belakang masalah adalah hal-hal yang menimbulkan masalah dan biasanya ditunjukkan dengan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah yang harus dijawab dalam penelitian dirumuskan ke dalam kalimat-kalimat tanya. Kemudian, pada bagian manfaat penelitian, yang ditulis adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis hasil penelitian. Dalam hal ini, manfaat teoritis adalah kegunaan hasil penelitian dan manfaat praktis adalah kegunaan hasil penelitian yang dapat diaplikasikan dalam profesi ataupun pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang kedua adalah penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka. Pada bagian ini, yang ditulis pada landasan teoritis adalah teori-teori yang dipergunakan dalam menjelaskan variabel penelitian. Selanjutnya, yang ditulis dalam tinjauan pustaka adalah ulasan tentang peneliti sebelumnya dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilaporkan. Teori-teori yang digunakan harus ditulis sebagai kutipan. Cara menulis kutipan pada penulisan artikel ilmiah dapat dipedomani. Yang ketiga adalah penulisan metodologi penelitian. Pada bagian ini, metodologi penelitian adalah jenis penelitian yang dilakukan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang ditulis dalam bagian data dan sumber data adalah jenis data yang akan dikumpulkan dan dari mana data itu dikumpulkan. Yang ditulis dalam bagian teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data, apakah dengan wawancara, tes, teknik observasi maupun teknik lainnya. Dan yang ditulis pada bagian teknik analisis data adalah cara kita menganalisis data, apakah secara pemaparan deskriptif maupun teknik inferensial. Yang keempat adalah penulisan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini, data disajikan dan dianalisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah. Kemudian, pada bagian pembahasan, hasil penelitian dibahas secara satu persatu dan penulis harus mengaitkannya dengan teori yang diacu sebelumnya. Yang kelima adalah penulisan penutup. Pada bagian ini, simpulan dan saran ditulis berdasarkan hasil penelitian dan saran ditulis berdasarkan simpulan. Setelah kita tadi membahas tentang langkah-langkah penulisan teks laporan penelitian, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah penulisan teks laporan kegiatan, di mana ada itu yang pertama, penulisan pendahuluan. Isi yang ditulis pada bagian pendahuluan adalah latar belakang kegiatan,
gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, dan strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, penulisan deskripsi kegiatan. Isi yang ditulis pada bagian ini adalah nama kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksananya siapa. Dalam hal ini, nama kegiatan adalah kegiatan yang telah dilakukan tersebut. Lokasi kegiatan adalah tempat di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Waktu kegiatan adalah rentang waktu dilaksanakannya kegiatan tersebut sampai dengan selesai. Nah, yang ketiga adalah penulisan pelaksanaan kegiatan. Isi yang ditulis pada bagian ini adalah rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang akan dilakukan. Yang terakhir, yang keempat adalah penulisan penutup. Isi yang ditulis pada penutup adalah kesimpulan dan saran. Pernyataan kesimpulan menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan terlaksana dengan baik, relatif lancar, dan bermanfaat. Ini berarti kesimpulan yang diberikan berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan yang telah berlangsung. Sedangkan saran ditulis sebagai perbaikan yang berguna bagi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk keadaan mendatang. Setelah melampirkan penutup, pada laporan kegiatan bisa juga diberikan lampiran berupa dokumen yang dijadikan bahan rujukan penulisan laporan kegiatan, surat-surat pendukung seperti surat izin melakukan kegiatan, rincian penggunaan dana, serta gambar atau foto kegiatan yang telah dilakukan. Nah, manfaat penulisan teks laporan. Tentu, teks laporan memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi peneliti ataupun pelaksana kegiatan, tetapi pihak-pihak yang menerima laporan. Secara lebih khusus, manfaat penelitian dan manfaat kegiatan dapat dibaca pada bagian pendahuluan laporan. Bagi peneliti, laporan penelitian sebagai bukti bahwa dia sudah melakukan suatu penelitian dan sudah menemukan sesuatu melalui penelitian yang telah dilakukannya. Bagi pelaksana kegiatan, laporan kegiatan menjadi bukti bahwa mereka telah melaksanakan tugas dengan baik. Dan bagi penerima laporan, laporan memberikan masukan tentang pemecahan masalah yang telah diteliti atau suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Sekian penjelasan saya mengenai teks laporan. Saya mohon maaf jika ada penjelasan atau kata yang salah. Sebelumnya saya ucapkan sekian dan terima kasih.